Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dang Diau, Dang Diho, Tumagon di Begu. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video viral 2, 4, 7, 8. 4 putra terbaik etnis Batak bertarung nyalon DPRD Kota Tasikmalaya di Dapil yang sama. Dapil 1. Kota Tasikmalaya, Caleg Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Tawang, Cihideng dan Bungursari adalah 1. Kepler Sianturi MA, dengan nomor urut 4 dari PDI Perjuangan. 2. Ricardo Marpaung dari PDI Perjuangan. 3. Pangi Situmorang dari Partai PSI. 4. Krismon Sinaga dari Partai PSI. Mantan Ketua Organisasi PBB, Pemuda Batak Bersatu, Kota, Kabupaten Tasikmalaya angkat bicara. Pengalaman pahit akan terulang kembali. Pileg 2009 menjadi sejarah bagaimana orang suku Batak terpecah belah suaranya karena ada 2 calon legislatif saat itu, dari Partai PSI dan PDI Perjuangan yang berlatar belakang suku Batak, yang akhirnya tidak ada yang masuk menjadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Ditambahkan Ari Langhot Siadari sebagai mantan Ketua Pemuda Batak Bersatu Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Beliau juga dikenal di berbagai ormas LSM, juga di birokrasi dan tokoh-tokoh di Kota Tasikmalaya. Beliau kerap disapa Bang Ari Korwil, Koordinator Wilayah, dan sekarang masih menjabat sebagai Kornas, Koordinator Nasional DPP, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Rakyat Menggugat, ARM, juga aktivis penggiat anti korupsi. Dalam kesempatan ini beliau di satu sisi sangat bangga dan memberikan acungan jempol buat mereka-mereka yang mencalonkan. Namun sepintas juga menyayangkan, dulu 2 caleg saja gagal apalagi sekarang 4 caleg etnis Batak. Mungkin inilah yang dibilang, Dang Diau, Dang Diho, Tumagon di Begu, ucapnya. Sebenarnya saya pribadi rindu sosok figuran yang bisa menorehkan sejarah baru di kota santri, sosok yang mewakil masyarakat di DPRD dari etnis Batak yang netral, tidak berpihak hanya pada pertalian tutur marga saja. Karena tutur itu dari zaman nenek moyang sudah ada. Maret hula boru, dan bukan hanya di suku Batak saja, di suku lain juga sama. Harapan yang hakiki sebetulnya yang benar-benar bisa mewakili atau mengayomi bangsa Batak sekota Tasikmalaya. Siapa dia? Hanya warga Batak Kota Tasikmalaya Marsada atau bangsa Batak yang bisa menjawab secara tulus dan lugas, karena bicaranya leg itu bukan hanya modal mau atau beken-bekenan saja. Karena kalau modal nampang doang, kalau hanya gitu saja semua orang bisa dan tidak begitu sulit. Tadinya diharapkan warga Batak Kota Tasikmalaya Marsada, WBKT Marsada, bangsa Batak untuk mendukung dan menghantarkan perwakilannya di DPRD Kota Tasikmalaya. Ternyata sekarang bagaikan benang yang kusut, terlalu banyak yang mencalonkan alias nyalek, yaitu memang hak masing-masing alias bebas dan sah-sah saja, akan tetapi ajang ini akan menjadi kegaduhan di bangsa Batak Kota Tasikmalaya karena dipastikan menjagokan jagoannya masing-masing, maka pasti akan melibatkan tutur alias pertalian marga dan akhirnya satu pun tidak ada yang berhasil. Bicara etnis Batak saja pemilih halak kita jadi bingung, dan pasti menjadi bingung, benar-benar jadi bingung, dan suaranya akan pecah belah. Hal ini sangat disayangkan. Konstelasi politik ini akan menjadi sejarah ke depannya dan menjadi seru serta menjadi catatan buat generasi bangsa Batak di Kota Tasikmalaya. Peran-peran organisasi atau forum atau ormas Batak yang ada di Kota Tasikmalaya sangat berperan saling dukung-mendukung. Peran marga saling dukung-mendukung. Peran Forbata dibawa ke dalam politik membuat suhu politik tidak kondusif di kalangan bangsa Batak, dan peran PBB yang tidak netral alias tidak transparan. Zaman saya sebagai ketua PBB Kota, Kabupaten Tasikmalaya, bahwa PBB itu tidak diperkenankan masuk dalam dunia politik, namun sekarang terdengung di satu PAC dideklarasikan dukung satu caleg, kemudian diduga dibuat di histori Facebook seseorang. Nah pertanyaannya, apakah PBB Kota, Kabupaten Tasikmalaya sudah mempersilakan untuk terlibat dalam dunia politik? Ketika rumit seperti ini pasti halak kita banyak yang akan memilih untuk diam. Perlu pula disampaikan bila organisasi disamakan dengan punguan dan hanya mau dan bergerak semangat 45 bila ada kaitan dengan dirinya atau saudaranya berdasarkan tutur, bukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasar pada ketetapan hasil musyawarah dan mufakat. Sampai kapanpun tidak akan maju, bahkan akan bertambah hancur lebur. Terpantau khususnya caleg dari etnis Batak warga Batak Kota Tasikmalaya yang ikut nyalek DPRD Kota Tasikmalaya. Sepintas bagi saya ada kebanggaan tersendiri terhadap mereka. Mereka ini yang nyalek tapi
Sepintas lagi sangat menyayangkan pada tahun 2024 bermunculan calon legislatif dari etnis Batak terlalu banyak mencalonkan diri. Tak dapat dibayangkan jika mengandalkan pemilih hanya dari etnis Batak sebagai pemilih gimana hitung-hitungannya. Mereka ini, ya basis etnis Batak di Dapil 1 yakni Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideng dan Kecamatan Bungursari. Di 3 kecamatan ini akan pecah suara menjadi 3 kelompok sesuai jagoannya masing-masing. Maka itulah ada mungkin istilah di atas tadi, Dang Diau, Dang Diho, Tumagon di Begu, yang artinya, tidak untukku, tidak untuk kau, lebih baiklah diambil hantu. Hal ini sangat menyakitkan bagi etnis Batak nantinya dan akhirnya satu pun tidak ada yang lolos menjadi anggota DPRD Kota Tasikmalaya kemudian akan membekas sampai kapanpun karena pertalian tutur tadi yakni marhula-hula buru karena yang satu dukung yang sana dan yang ini dukung yang itu, dan sebagainya. Secara keseluruhan bikin saja 800 orang pemilih etnis Batak di Dapil 1 dan seutuhnya jikapun suara etnis Batak ini mengarah pada satu caleg saja itu juga tak cukup apalagi ini bila suara pecah menjadi 4, artinya suara Bangso Batak jadi 4 kubu. Agoy Yamang Tahe. Buat halak kita warga Batak Kota Tasikmalaya, WBKT, menginginkan dan mengharapkan wakilnya di DPRD yang benar-benar bisa mengayomi Bangso Batak dan yang betul-betul bisa terjun langsung di lapangan bila ada trouble di masyarakat dalam artian sosok DPRD mewakili aspirasi warga Batak Kota Tasikmalaya bukan hanya mewakili yang ada pertalian kedekatan tutur saja harus yang memang untuk Bangso Batak bukan untuk marganya saja atau berdasar tutur marga-marga, jelasnya. Horas Bangso Batak, warga Batak Kota Tasikmalaya mungkin kapanpun gak akan bisa perwakilannya jadi anggota DPRD, kita bisa bila kita bersatu seperti peribahasa. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh WBKT Marsada. Mat.